shy, but wait a minute while I make your mind, make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dino Febrianti. Di sini saya ingin menjelaskan lagi materi tentang PMB, pengantar manajemen bisnis pada materi keempat mengenai wirausaha. Apa sih moto wirausaha dan bagaimana ciri-ciri wirausaha? Yuk tonton, like, komen, share, dan subscribe ya. Moto wirausaha ada 3. 1. Modal bisa dicari. 2. Keahlian bisa dibeli. 3. Cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Kenapa cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli? Karena cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Apa ciri wirausaha? Ciri wirausaha ada 6. 1. Keinginan untuk berprestasi untuk mendapatkan keuntungan. 2. Berani menanggung risiko. 3. Optimis, energik. 4. Kreatif, inovatif. 5. Adaptif, komunikatif. 6. Managerial skill. Apa arti kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung risiko. Ada 2 sumber kewirausahaan. 1. Kewirausahaan dasarnya kreatif. 2. Kreativitas dasarnya. Mengapa banyak orang bermimpi tapi tidak menjadi wirausahaan? Alasannya ada 5. 1. Tidak memulai usaha. 2. Takut gagal atau rugi. 3. Tidak punya modal. 4. Umur sudah tua. 5. Tidak punya pengalaman. Bagaimana memanfaatkan peluang usaha? 1. Pelajari kebutuhan pasar. Peluang bisa muncul dari hobi atau kesenangan pribadi, kegunaan lain dari suatu barang, pemanfaatan produk atau limbah dari produk lain, kebutuhan akan sesuatu, produk, atau jasa. Analisislah gagasan usaha Anda. Apa laku dijual, berapa biayanya, dan berapa keuntungannya. Lalu, mulailah usaha. Bagaimana mempertahankan kehidupan usaha? Kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar sasaran. 2. Kemampuannya mengelola usaha berbasis keunggulan biaya. Yang terakhir, kemampuannya tampil beda dalam hal kualitas, layanan, dan lain sebagainya. Kewirausahaan dibentuk atau diwarisi. Bagi mereka yang menyerah sebelum memulai, kewirausahaan adalah warisan. Sementara bagi yang mencoba dan mencoba kewirausahaan bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk. Bagaimana memilih usaha? Ketika Anda telah memutuskan untuk menjadi seorang pelaku usaha yang profesional, maka Anda sudah harus tahu bagaimana cara yang tepat untuk memulai bisnis yang akan Anda jalankan. Dengan begitu, fondasi bisnis yang Anda jalankan bisa semakin kuat dan dapat selalu berkembang. 1. Lakukan riset secara mendalam. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk memulai usaha yang sukses adalah dengan meriset segala jenis informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis tersebut. Dalam hal ini, seorang pelaku usaha harus sudah mengidentifikasi jenis bisnis yang akan mereka jalankan di kemudian hari. Jadi, sebelum Anda mengaplikasikan sebuah ide baru untuk bisnis Anda perlu melakukan riset secara mendalam terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai seberapa besar tingkat peluang kesuksesan yang dimiliki jenis bisnis tersebut. Ketika Anda melakukan hal ini, ada beberapa poin penting tertentu yang harus Anda perhatikan dengan baik. Sebagai contoh, seberapa besar masyarakat mengenal produk maupun jasa yang ditawarkan. Seberapa besar peluang bisnis tersebut untuk selalu berkembang, dan lain sebagainya. Selain itu,
Anda juga perlu mengenali tingkat kompetisi yang akan Anda lalui nantinya, agar Anda bisa memilih strategi terbaik yang bisa digunakan untuk memulai kompetisi bisnis tersebut. 2. Buatlah perencanaan bisnis dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, langkah awal dalam memulai usaha dilakukan dengan cara membuat perencanaan bisnis sebaik mungkin. Dalam hal ini, Anda juga perlu melakukannya sebelum membuat ide bisnis yang akan dijalankan dalam jangka waktu yang panjang tersebut. Pastikan Anda membuat perencanaan bisnis ini secara matang-matang, agar perencanaan yang telah dibuat tersebut dapat memandu Anda dalam menjalankan bisnis yang lebih baik lagi. Nantinya, perencanaan bisnis ini dapat membantu Anda sejak awal hingga bisnis mulai berkembang. Kemudian, jika ada salah satu pelaku usaha yang sedang mencari dukungan pendanaan dari pihak investor, maka rencana bisnis ini akan memiliki peran yang lebih penting, sebab dari perencanaan inilah seorang investor dapat menilai tingkat kredibilitas dari perusahaan Anda. Anda dapat menggunakan bantuan software manajemen keuangan usaha untuk mengatur keuangan Anda. Pihak investor akan memvalidasi ide Anda melalui perencanaan bisnis tersebut. Dan pihak investor juga akan melihat prospek usaha Anda di masa kini maupun di masa depan dengan menggunakan rencana yang telah dibuat. 3. Rencanakan keuangan bisnis dengan baik dan benar. Jika Anda berencana membangun sebuah bisnis yang besar, maka Anda perlu melakukan langkah awal memulai usaha yang satu ini dengan sebaik mungkin. Sebab berbeda dengan bisnis kecil yang tidak membutuhkan modal terlalu besar. Untuk bisnis besar akan membutuhkan modal yang besar. Ada beberapa poin penting tertentunya harus Anda perhatikan dengan baik. Untuk merencanakan sistem keuangan yang berjalan di bisnis tersebut, memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan usaha. Hal ini terjadi karena nantinya akan ada investasi awal yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran sebelum menghasilkan keuntungan yang memadai. Ada beberapa poin penting tertentu yang harus Anda perhatikan dengan baik. Untuk merencanakan sistem keuangan yang berjalan di bisnis tersebut, memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan usaha. Hal ini terjadi karena nantinya akan ada investasi awal yang digunakan untuk menutupi pengeluaran sebelum menghasilkan keuntungan yang memadai. Maka dari itu, penting dilakukan oleh semua pelaku usaha untuk membuat perencanaan keuangan yang baik dan benar. Pastikan Anda telah memasukkan segala jenis kebutuhan dan pengeluaran bisnis selama setahun ke dalam perencanaan tersebut. Beberapa jenis kebutuhan dan pengeluaran bisnis yang perlu Anda catat adalah biaya sewa, pemasaran, produksi, upah, stok barang, dan lain sebagainya. Nantinya, setelah memiliki perhitungan kasar yang sesuai, Anda baru bisa memikirkan langkah berikutnya. 4. Tentukan struktur bisnis yang sesuai. Langkah awal memulai usaha yang keempat adalah dengan menentukan struktur bisnis secara tepat dan sesuai rencana. Struktur bisnis yang Anda tetapkan ini akan menjadi fondasi terbesar di dalam perkembangan bisnis Anda. 4. Tentukan struktur bisnis yang sesuai. Langkah awal memulai usaha yang keempat adalah dengan menentukan struktur bisnis secara tepat dan sesuai rencana. Struktur bisnis yang Anda tetapkan ini akan menjadi fondasi terbesar di dalam perkembangan bisnis Anda. Maka dari itu, bisa dipastikan bahwa struktur bisnis akan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan poin-poin penting lainnya. Membahas tentang struktur bisnis itu sendiri, nantinya bisnis yang Anda jalankan bisa berupa kepemilikan perseorangan, kemitraan, atau korporasi. Perlu Anda ketahui bahwa jenis badan usaha yang Anda pilih nantinya akan sangat mempengaruhi berbagai macam faktor yang terjadi di dalam bisnis Anda. Sebut saja seperti nama bisnis, kewajiban bisnis, dan pengajuan pajak bisnis Anda. 5. Daftarkan brand bisnis Anda secara resmi. Memilih dan mendaftarkan brand bisnis Anda secara resmi juga termasuk langkah awal memulai usaha untuk menjadi sukses. Sehingga Anda tidak boleh
mengabaikan langkah ini begitu saja. Dengan melakukan tahapan ini, bisnis Anda dapat berkembang secara lebih mudah dan baik lagi. Sehingga hal ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha yang melakukannya. Nantinya, nama usaha yang Anda gunakan akan memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aspek bisnis yang Anda jalankan. Dalam hal ini, Anda perlu memikirkan semua implikasi potensi yang sesuai rencana bisnis Anda. Jadi, nama usaha yang Anda gunakan tidak dipilih secara sembarangan, tapi dipilih setelah melalui proses yang cukup ketat. Setelah melakukan tahapan tersebut, Anda bisa mengecek di situs merek dagang milik pemerintah. Apakah nama tersebut sudah ada yang menggunakannya? Jika sudah ada, Anda perlu mencari nama lainnya lagi. Tapi jika belum ada, maka Anda bisa langsung mendaftarkannya secara resmi di situs itu. Yang keenam, dapatkan izin usaha resmi dari pemerintah. Tidak hanya mendaftarkan brand bisnis secara resmi saja, tapi mendapatkan izin usaha resmi dari pemerintah juga termasuk dalam langkah awal memulai usaha yang perlu Anda lakukan dengan benar. Pada dasarnya, proses ini bisa dilakukan dengan mudah dan praktis. Hanya saja, Anda perlu mengetahui cara-caranya dengan baik terlebih dahulu. Untuk mendapatkan izin resmi atau lisensi dari pemerintah, Anda perlu mengumpulkan beberapa dokumen tertentu yang menjadi persyaratan dalam proses itu sendiri. Beberapa dokumen yang harus Anda siapkan ini akan menjadi bahan dari proses pendaftaran bisnis, sehingga Anda perlu menyiapkannya dengan sebaik mungkin. Nantinya akan ada beberapa jenis lisensi yang bisa Anda pilih dengan menyesuaikan jenis bisnis yang sedang Anda jalankan. Pastikan Anda telah menyesuaikan jenis lisensi yang akan Anda gunakan dengan kondisi usaha yang akan dijalankan dalam jangka waktu yang panjang tersebut. 7. Pilih sistem akuntansi keuangan yang terbaik. Langkah awal memulai usaha yang ketujuh adalah dengan memilih sistem akuntansi keuangan terbaik untuk bisnis Anda. Dengan begitu, perkembangan bisnis yang akan Anda jalankan bisa berlangsung secara lebih tepat dan mudah. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sistem di dalam perkembangan bisnis tersebut, bisnis dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Dari sekian banyak sistem yang ada di dalam dunia bisnis, sistem akuntansi keuangan adalah yang paling penting. Sistem akuntansi ini nantinya akan berguna untuk membuat dan mengelola anggaran bisnis, menetapkan tarif dan harga yang dibutuhkan, melakukan perjanjian bisnis dengan orang atau organisasi lain, hingga untuk mengajukan pajak resmi di setiap waktunya. Semua pelaku usaha dapat mengatur sendiri sistem akuntansi keuangan di dalam bisnisnya. Namun, jika pelaku usaha tersebut tidak memiliki ilmu yang memadai dalam hal ini, maka mereka bisa memanfaatkan keberadaan jasa akuntan profesional dengan sebaik mungkin atau gunakan akuntansi online. 8. Siapkan lokasi bisnis yang strategis. Sudah ada banyak orang yang tahu bahwa mencari lokasi bisnis yang strategis juga termasuk langkah awal memulai usaha yang perlu dilakukan oleh semua pelaku usaha. Sebab ketika Anda membangun bisnis di lokasi yang strategis, hal ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap bisnis Anda. Nantinya, Anda juga perlu menyesuaikan lokasi bisnis Anda dengan jenis usaha yang akan Anda jalankan. Sebagai contoh, jika Anda membangun bisnis di bidang pendidikan seperti toko buku, toko alat tulis, maupun toko fotokopi, maka Anda perlu membangun bisnis di dekat area sekolah. Dengan melakukan strategi seperti itu, peluang kesuksesan bisnis Anda bisa semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Tentu, ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha yang melakukannya. Apa sih arti franchisor? Franchisor adalah pihak yang menjual hak jual franchise dan sekaligus atau biasa bersama lisensi, sedangkan franchise adalah pihak yang memberi hak waralaba beserta lisensi. Franchising atau waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Terakhir, ada nasihat usahawan sukses. Kata Agim, tidak ada masalah yang bermasalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam memecahkan masalah. Bulatkan tekad Anda untuk memulai usaha, niscaya akan menemukan solusi terbaik.
Tuhan memberikan masalah sekaligus solusinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. See you and bye-bye. Assalamualaikum.